Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'. Wa ma kana lan ora ono maksudnya ora pantes, ora berhak, ora sah. Li mukminin kedhe wong mukmin apa ayat tulaen to mateni sapa mukmin mukminan ing mukmin liya. Illa khotoan kecuali karena salah. Mukti andik salah. Mayam bagi tegese ora sayujo kok ayas duro yen to metu minggu sange mukmin pokok lun mateni. Mateni lagu maring mukmin liya. Syarat ini wonten kaidah kalau lafaz nakirah disebut dua kali, berarti makna yang awal jinten be makna sing kedua. Jadi semua minal qawaidil mustahira idza atat nakiratun mukarrarah taqolafan. Kalau dua nakirah disebut dua kali berarti ini mukminin nakirah, mukminan nakirah malih. Berarti mukmin pertama itu tidak mukmin sing kedua. Mukhtian tegese wong sing salah pikot dihing dalam mateni mukmin luwih kosdin kelan tanpa wa man disabane wong kota alamat ini sapa man mukminan mukmin khotoan kelawan salah. Kian kosoda gambar ana sapa man rom yahwiri ing balang liyane mukmin. Kasuitin kaya dene hewan buruan. Awasa jaratin tauhid. Fa aso baru mongko mekenani apa rom yuhu ing mukmin. Sampeyan niat dalang manuk kena wong, to niat tauhid kesamber wong pedang sampeyan. Audoro bahu tau mentung sapa wong ing mukmin bima kelan perkara layak tulu kang waya samatene apa mal boliban. Niat nutuk sithik sing mestine wajare gamadani jebule mateni. Iku fatahrir raqabatin mongko wajib merdeka budak. Ait raqabatin mukminatin ingkang mukmin. Wadiatun nang ngeki tebusan musallamatun kang den serahno ila ahli maring ahline maktul. Illa ayat sodako kecuali podo gelem bebasno mana sodako yang memiliki itu gelem bebasno sopo ahli itu. Jadi sodako itu pihak maktul, pihak yang terbunuh gelem membebas. Fa ingkana mungkalamonono sopo al maktul. Sopo itu sarai ini atas sodaku nale maksudnya itu sedekah sopo ahli waris ahli alihi ngatasi kotil pihak kelawan dia. Di ayyafu gambaran to nyepuro sapa ahlu anha sing dia. Mata ini mukmin secara salah, gak sengaja itu wajib bayar. Wa bayanat lan jelasno pas sunnah ana sak temne dia kumiatun nal itu. 100 unta. Isuruna te sing 20 iku bentuk makot rupa unta bentuk makot. Wa gadza kana tulabune. Wa banu labune. Wa hikokon lan unta hikko. Wa jizaun lan unta jatah. Wa nahalan sak temene dia iku ala akilatul qatil ing atase waris akilai qatil. Wa hum tai akilatul qatil wasubatu waris asubai qatil. Ilal asla kecuali bapak wal apa anak-anak. Muwazzatun terutai dia itu den bagi alaihi mengatasi asubah. Ala salah di sini ngatasi 3 tahun. Alal gina ingat alal gonimin. Iku tetep ing atase sing sugih minum saking waris akilan isu dinar utawi parone dinar. Wal mutawassiti lan ing atase wong sing sedengan alal mutawassit rubuun utawi 1/4 dinar. Kula sanate ing dalem saben-saben taun. Fa ilam yaku mongko lamun ora iso nuhoni sapa waris akilah paming baitul mal sangka saking baitul mal. Fa in ta'adzar mongko lamun angel apa ikilah wafa utawa angel bayar. Fa'alal jani mau pengatasi wong nyata. Jadi kalau nyuwun dengan danten ya. Jadi Quran itu ketika nggak bisa dipraktekkan secara teknis detail, itu jenengan kulo kudu tetap meraktekno secara semangat ini ruhi. Kulo bolak-balik matur jenengan. Jadi hukum itu dono ijtihad. Ijtihad sangka ulama. Meskipun kita ini ada ulama lagi Imam Syafi'i tapi yang asal ijtihad, ini ijtihad berjamaah. Jadi kabeh ulama sebetulnya darah ini tiap ulama itu ijtihad. Misalnya kasus ngeten,
orang nabrak wong mati, nabrak tiang mati, fotoan, itu tetap merdekaan budak. Nah ini budak betul enten. Berarti tahrir rokobah merdekaan budak itu betul. Tapi yang masih ada itu bentuk perbudakan yang lain. Ya, terus perdagangan wanita, perdagangan anak-anak, eksploitasi anak-anak. Ya. Jadi jangan karena tidak ada secara faktual terus semangat itu kamu hilangkan. Itu jenisnya munafik. Jadi orang bunuh secara salah. Itu bayar kafaroh apa tahrir rokok batin mukminah. Dan saya sampai takut rokok batin mukminah itu sekarang nggak ada budak. Tapi sampai terus bilang saya kira wajib Gus merdekaan rokok mergo gak ono. Yang nggak sampai sadari semangat merdekaan budak. Jadi kafaroh kotil merdekaan budak. Ketika budak era ono, sampai kudu tetep ono tahrir harus ada. Ya, sehingga misalnya iso berubah. Misalnya merdekaan budak itu nyeneng noti yang sangka budak jadi orang budak pindah tadi. Misalnya aku nyeneng wong sangka diperdagangkan menjadi tak tebus jadi wong bebas ya. Jika di zaman Abu Bakar itu Bilal budake tiang. Gara-gara iman disiksa mbek majikan sampai si Abu Bakar dituku. Nah, setelah dituku Abu Bakar Bilal dibebas. Nah, saiki itu masih mungkin begitu. Di cara kula, misalnya kados si A nabrak tiang, nah cara kula kiai ini tangkep. Gus kula niku nabrak tiang secara salah. Secara hukum negara harus bayar sekian atau di penjara sekian tahun. Nah, cara hukumnya Allah kula sepundi. Ini kan sakit ya merdeka muda sebetulnya. Ana bocah potensi alim atau potensi manfaat pada agama. Karena dia itu miskin nih. Melok tiang atau melok Cino. Sampean kan sakit bayari Cino itu supaya saya itu dibebasno saka napa? Buruh. Anggap aja sampean merdekakno napa? Budak. Paham? Jadi semangat itu harus tetap berjalan. Bicara kaidah fikih al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang susah iku ora iso gugur karo sesuatu sing gampang. Artinya ana sing gampang tetep kudu mbok lakoni. Ya, jadi yang fikih nyontokno ketika tangannya sampean keketok samenten, wudu kan wajib basuh kan ini sampai ini. Nah saiki misalnya ilal mirfaqan itu keketok, kabeh ulama tembaran kan basuh ini, mergo ini sudah tidak mungkin dibasuh ora ono. Tetap basuh niki, meskipun ini tidak mirfaqan kan aidiakum ilal marafiq, sak marafiq iki keketok, tetap wudu wajib begini. Al-maisur la yasbutu bil ma'sur. Coba wong saiki terus nakalan. Paham ya? Jadi Sayyidina Umar ki ngoten, sampean nak kodok salat subuh iku cara hukum Islam dibunuh. Nah, ketika sekarang enggak ada orang kodok subuh dibunuh. Nak kodok zuhur kan dinteni nganti asar. Cara mergo waktu jam ini. Nak kodok maghrib dinteni nganti isya waktu jam ini. Tapi kalau kodok subuh itu dinteni karena enggak ada waktu jam. Nah itu kode sifat ini, tidak cara hukum fikih. Tapi sekarang ada hukum mata ini gara-gara kenapa sini kode kenapa? Tapi itu tadi semangat menyiksa diri karena kode itu harus ada. Sayyidina Umar itu pernah bantah Nabi nyiksa awake poso setahun. Jadi nanti ketutup bantah Nabi itu nyiksa awake napa? Jadi diganti. Terus zaman periode sinten ulama sinten menyalahi apa ya terus nyiksa awake senjata. Jadi sesuatu itu harus ada gantinya. Di pulau ini ngekei weruh jenengan. Kula kali kula matur kados ayat waris. Iki mumpung kula isih urip, ben wis jarang ulama sing gelem terangno. Ayat waris Mustafa itu kan detail sekali. Yusikum wa fi auladikum lil zakari mislu hadzil bisain fa in kunna nisaan fokus nataini falahunna sama wa in kanat wahidatan falhani wali abawi kuli wahidin minhum masdusu mimma taraka in kana lagu fa ilam yakun lahu waladu wa risawu abawu fali ummi sulus. Poin intinya itu kita sudah tidak bisa meraktekan itu tidak bisa. Kita punya anak mesti warisan ning anak kabeh. Yo ora iso persis bintun mbok kei nak sitok untuk separuh, nak loro untuk suluh. Wis ora iso persis kaya gambaran. Padahal Quran nerangno detail.
Di zakari misu hadir unsain, Pak ini kunanisaan kalau guna susah mata. Tapi ketika kita raro persisnya Mustafa ya, kita kudu nganggo semangat Quran. Betapa cara Quran dunia itu gua anak, gua wong tua. Jadi kita misalnya ra persis wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Bapakmu untuk warisan sudus ketika kowe duwe anak. Mayit dia anak in kana lahu walad lahu dia mayit. Nak mayit ora dia anak, bapake untuk sulus. Balik umi sulus, mboke untuk sulus, bapake untuk bab. Jadi misalnya duwe Kang Romanto 1 juta mati, nah Kang Romanto dia anak ibu apa bapaknya wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus untuk sudus. Misalnya kita tidak persis sudut, ya. Tetap kudu semangat tuh ada betapa Quran itu nganggep dunia itu kudu wong tua untuk jatah anak. Paling tidak sampean punya semangat. Contoh dunia itu wong tua untuk jatah anak untuk. Aja pepe iso maraktekno terus buah Pak Amir atau mbok kei, mbok kekno anakmu. Meskipun saat kita ngekei mungkin ora persis sudut utawa sulus koyo gambarane Quran, tapi semangat. Paham, jadi hukum ora iso gugur, pepeh ora iso mbok lakoni, tetep semangat itu mbok lakoni. Jadi misalnya paham ya, misalnya kita sekarang enggak ada merdeka budak, tapi ada perbudakan lain yang bisa kita bebaskan. Warisan sekarang kiai-kiai lah wah termasuk kiai alim enggak ada yang pakai sistem warisan. Kecuali itu mesti protes, bodoh-bodoh anak aku untuk sih. Keluarga kiai saja ada yang dalam pembagian harta nggak hukum apa? Faraid. Betul ya. Tapi orang-orang terus wong saiki wae sing kabeh wae anak. Wong tua ora bagian itu. Sebenarnya ya akeh sih. Kali 1 juta solusi ya duwe. Anake doyan dunya mung gede. Baik jika ini 30 juta ini ya oleh. Menulis selawat ya semacam ini. Ya bodoh ya menyangkut materi tiang ngoten. Misalnya saat ini orang tahrir rokok, orang dia. Dia ini ngoten, dia itu dibebanno ning waris satu kotil. Jadi waris akilah waris satu ke. Sama ini saya coba bayangno. Saya sama lakoni sementing semangat e wong. Pak ingkana lamun ana sapa al-maktul iku min kaumin sanging kaum aduin kang musuh laku mai kabeh. Kalau yang terbunuh itu dari komunitas kaum sing musuh, bahwa halil temaktul mukminun mukmin, fatahliru raqabatin, monggo merdeka ana budak mukminatin kang mukmin. Di mboten sampe dia, mergo kaume kaum hati. Jadi al-maktul ku mukmin nggih, tapi mukmin sing bernegara Kristen, bernegara kafir. Iku mau sampean wajib merdeka ana budak. Iku sampe dia, keluargane Kristen kafir. Wa ingkana lamun ana sapa al-maktul min kaumin sanging kaum binakum kan ikut tetap ing dalam antarane sira kabeh binahum lan iku ing dalam antarane kaum misakun te perjanjian. Adun, fiksi ana perjanjian ke ahli zimmah. Jadi kalau yang terbunuh sangka keluarga zimmah, jadi keluarga kafir sing ning negara Islam. Iku wajib fadiyatun mongko dia musalamatun kan den serahno ila ahli maring asine maksud. Wa ya dia usul dia ilmu. Ini kula waca. Ben sampean roh wong kaya Gus Dur kaya Yusuf Qurtubi orang-orang alim sing cara salaf ku sekuler. Dimulai riyen Quran kuwi bakat nak maktul sangka komunitas dini, komunitas yang hidup dengan kita dan mau mengakui kita tidak harbi. Iku tetap kita kei solusi diatul mukmin, ingkana Yahudian atau Nasrani. Paham ya? Jadi semenjak dulu yang namanya Quran Islam itu tidak, kalau hukum kemanusiaan tetap apa bapak Yahudi dunyane kena mbok colong. Ini bukan sakit. Apa PP Nasrani oleh mbok bodoh? Sama, saat orang Nasrani itu terbunuh atau orang Yahudi, keluarganya terbunuh, kita tetap bayar nopo di dia. Jadi maktul mukmin sangka komunitas Yahudi, tetap kita bayar nopo dia. Ini solusi dia ilmu mukmin. Ingkana Yahudian atau Nasranian. Wa sulusa usuliha ingkana majusian. Sepertelune 1/10 ingkana majusian. Patahir raqabatin merdeka ana budak mukminatin ingkang mukmin. Paman mengkoti sahabane wong lam ya jitu ora metu iso kumanfaat ya musyahid. Mongko pas ora mulan mutatasi ini kang mulih. Taubatan krana tobat minangka pisan. Ora kuat kabeh dan iki kula mun bolak matur. Nek merdekane budak itu tidak mungkin bisa kamu nabrak orang. Merdekane budak itu tidak mungkin. Tapi sebagai ganti kamu nyeksa keluarga di maktul,
Allah wajibno wong sing nglakoni qatlu kon poso 2 wulan mutatabi'an. Paling enggak merasakan sakite po. Paham? Jadi adil. Jadi kowe bar nyakiti keluargane maktul mergo wong mbok pateni. Paling enggak kita menyiksa diri poso 2 wulan mutatabi'an. Waktu dorong. Jadi harus ada cara saiki tenggang rasa. Gitu. Taubatan min Allah. Wa kana lan ana sapa apa aliman sing alim hakiman tetep sing hakim. Itu tenggang rasane kudu wonten. Wa man disapani wong yaktul mateni sapa man mukminan ing mukmin mutamidan kelanjar. Mateni mukmin sengaja. Berarti yang mukmin sengaja. Di ayat sida kan enten nejo sapa wong kok lahu ing mateni man bima kan perkara yaktul kang matine apa mang goliban. Aliman bi iman. Tur wong iku ngerti iman. Jan mateni ngerti nek iku mukmin tetep mbok tembak tetep iku mbok bacok. Fajaza mongko te wal siman ku jahannam khalidan fi neraka jahannam. Khalidan fiha selawase ning neraka. Kulo niku ayat Quran paling ora tau maca selawase. Kulo ngapal Quran. Selawase ayat ra tau tak waca ayat iki. Kabeh ulama wis sarap. Mulai Imam Nawawi sampai Imam Syafi'i maca ayat iki sarap. Zaman Ibnu Abbas iki ora stres wis sumber sampai sumber seramalah melo. Wong mateni wong jarak tu palasen rokok jahanam selawasi. Wa di bawa alaihi wala anahu adalahu adaban. Itu padahal sejarah Qatlu itu dimulai Ali Muawiyah perang. Berarti saling bunuh antara umat. Terus sampai Timur Leste, sampai periode Aceh, sampai periode Amangkurat. Qatile ya mukmin maktul yang dia paling bingung loh. Jadi ketika ditafsir ayat paling bingung loh ini. Kalau kamu pakai ayat ini kan berarti siapapun qatilul mukmin, ya mlebu neraka jahanam khalidan. Ya padahal fakta sejarah Ali Muawiyah perang sampai mulai Timur Leste perang. Dinasti Abbasiyah Umayyah ini saling ban. Pemerintahan Islam itu Demak ini Raden Fatah. Dari periode anak itu kan Arya Penangsang untuk geger juga. Sampai itu terus nawang Quran menghendeni yang binten mawon. Akhirnya dilawan turun Jawa dan Jogja binten mawon. Sultan Jogja yang saling bunuh. Kalau ini mumpung pulau Jeeling pulau. Jadi Quran mulai iso dinasah ambek fakta. Loh, misalnya faktanya Quran itu menghukumi nak yaktul mukminah muta'amidan rokok jahat. Dan sampean tangklep. Berarti kasus Sayyidina Ali Muawiyah atau siapa saja sing qatil mosok kena jaza ujana mukhalidan. Wis sampean adil jawab ngoten. Wong muhajirin ini kan padha-padha ra roh kersane pengiran. Sampean adil jawab ngene. Wong muhajirin ngendikane Allah Taala dijamin ahli jannah. Tapi mereka kan pembunuh. Iku yang rokok jahanam. Sampean apa kok pasti yo ngomong ora pasti ora apa-apa bolak-balik kula ngomong. Manusa itu memaksakan tahu. Sebenarnya kita tidak tahu persisnya udah apa-apa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Semua misteri, jadi tambah misteri kan orang memaksakan tahu jawaban itu. Mungkin pengiran musuh. Jadi kabeh ulama cerita koi fakaifa hukumnya qatlul mukmin abdan jadi neraka jahanam selawase. Tapi fakta sejarah antar mukmin mesti saling bunuh. Indonesia kan di tahun pinter. Amangkurat saling bunuh. Aceh di perang bangsa ini. Mana kalau nu nanti tamu kiai mesti dia menjawab. Kalau nu tanggal jawab, sing sampean yakin dengar pengiran supaya pengalim jawab terus. Kalau nggih sampean marah. Yang sampean wani ketemu pengiran dijawaban. Ya udah jadi orang main-main takut, penting takut mantuk-mantuk betul tak. Sing sampean wani ketemu pengiran dijawaban. Nah, cara kaidah kan ad-darurat tubihul mahdzur. Darurat itu ngaramno barang kita. Ini sampean ngerti. Anak sampean mau merasa jadi polisi itu mana? Mau merasa jadi tentara ya mana? Jadi jadi tentara kan gak wajib. Ya, jadi berangkatnya dari sesuatu yang gak wajib. Berangkat dari sesuatu yang wajib dan kita tahu betul di antara tugas tentara itu kemungkinan terbesar tugas di Aceh. Dan kemungkinan terbesar juga bunuh mukmin Aceh yang gam. Itu juga sebaliknya gam sampean misalnya wong gam dia anak bisa jadi pasukan gam. Gak wajib, kalau gak bisa. Tapi akibatnya jadi karena tugas negara atau karena atas nama disiplin militer sebutnya itu apa termasuk yang ilah biasa karena ada satu tugas sehingga hak dia nih atas nama profesional cara bahasanya
Cuman dia anak tentara. Kan ada tuh anak jadi tentara. Ini fakta. Kita gelem ra gelem kudu wani bakat, gentleman, nyatane fakta. Gue dia anak dari polisi, dari tentara. Kamu tahu betul kan? Di antara tugas tentara itu perang. Dan kita tahu betul, orang-orang sapi cek lah, terus tenan ada perang antar mukmin. Hukum itu. Sing dihukumi mulai dari tentara, dia pun ngenteni sausé nyatane kotu. Nah sampean ngenteni nyatane kotu itu gak adil. Kira-kira faktane itu mesti jadi tentara itu mesti hal begitu. Mulai nyatui kiai interogasi siapa saja tersangka. Terus tentang DPR gimana tenang? Juga DPR yang mengesahkan undang-undang misalnya gam darurat sipil atau DOM, daerah operasi militer. Dan kalau bolak-balik matur, kita ini ahli ilmu dan ada misteri yang harus dijawab karena kaitannya nyawa. Dan nak rumah itu ahli jana atau orang bisa berapa pun kaitannya orang nyawa. Terus itu yang misteri tenan, itu nyawa ya. Sampai salah fatwa, mana? Apa jenis penal ulama lebih tajam tinimbang dari suara, nah harus menyangkut kopi. Kalau mulai biang sampai saat ini mungkin sampai kiamat. Paling takut itu dengan hal-hal begini. Ibu apa sih sudah patuh lama itu jauh, sudah ngotot itu repot. Orang repot biar mantan. Misalnya kalau zaman PKI, PKI itu Partai Komunis Indonesia, partai ini komunis. Tapi prakteknya mukmin, kaji misbel dan mukmin. Banyak kiai yang ikut PKI, karena dia meyakini PKI itu lebih sesuai dengan semangat Islam. Ini gue pro rakyat kecil nanti kemak. Ada kiai seperti PKI. Kaji misbel kiai alim tahun PKI. Karena dia melihat partai Islam itu lebih dekat dengan Belanda, lebih dekat dengan penjajah. Karena banyak kiai yang sudah mau jadi pengurus Belanda. Jadi itu harus dikiri. Ya, kiai-kiai semenjak dulu macam pemerintah berbagai dari zona itu orang nggak boleh melawan pemerintah. Lalu zaman Londo itu kalau 150 tahun, 3 abad setengah rata-rata kiai nggak revolusi. Karena Belanda masih memberi hak kiai, PA pengadilan agama, nikah, talak, waris masih diserahkan kiai. Belanda ngeke hadiah tiap alun-alun disukai nama masjid, nggak tinggalan Belanda. Hanya kiai dari revolusi. Tapi karena sejarah kiai itu lembek pula, ada revolusi PKI. Yang juga dari orang-orang santri sebagian. Mengenai kasus PRD itu selawati menarik. Jargon-jargon komunis itu santri kumulasi senang. Kesawangannya pro rakyat. Tapi saya ini misalnya Kalau ini kelebihan senang belajar, abai bahwa itu ngaji tinggi makhluk. Mengenai kalau kesenjanganmu sampai di jenom. Nah, duit-duit ini kesempatan soal kiai yang pelaku sejarah. Sampai ora dadi pengamat udah musuhan. Hukum kudu takok ambek sing tau lakon. Sebab itu kan derek laskar Hizbut Hermanto. Gitu karena dia makhluk sakit. Numpet. Jadi ulama NU itu di tragedi fatwa nak DITI Kartosuwiryo itu buka. Fatwa itu diakibat buat agar diperangi. Mbak Siti itu pernah baku loh, jadi warga dulu review dulu. Dia murid jemaah, Rasulullah menangis. Di tugasnya kalau askar itu, kau ngejar DITI, soalnya ngejar juga Kartosuwiryo. Dia laskar Hizbut, santri terbaik ya murid jemaah. Ya murid tapi setengah koncong zaman Bakarin dari zaman. Warga ngejar tuh alat tuh. DITI pas yasinan. Aku bener, aku tak tembak pas yasinan. Macam musrik. Cita-citanya kepengen negara. Dan terus bunyi jen. Aku merem. Tapi kesempatannya tentara-tentara yang sebelumnya mentalnya PKI. Di tentara yang semangat. Yang sebelumnya PKI gedeng santri. Orang bantai ya lihat. Tapi tentara yang sebelumnya berangkat ke santri rawang yasinan. Kita harus merasakan perihnya itu pada tentara yang ngejargam dan sebagainya. Saya itu kan punya teman ada banyak. Dan itu teman akar saya. Kayak Iskandar banyak lah. Tengku bantah dia itu disinyalir tentara. Pas ngaji, kakak saya itu wartawan nanti. Kalau keluar aja. Pas ngaji, gede mbak juga. Kalau yang pas tentara Medan yang kebetulan secara sentimen gede nggak ada ya. Kemudian terus berita. Itu mah anggap banyak. Itu mesti nah gitu, ibu ulama so. Sampai saat sama militer tugas kon bedeng.
Tapi kita adil loh, waktu ya. Mungkin Dikam juga mengalami paradoksa itu ya, ngerti puisi pas sholat, ditugas komandan itu tetap menolak. Mbak kita adil ya, hanya paradok ini juga terjadi di internal GAP, juga di internal tentara ini. Jadi harus masalah yang faktual begitu dan taruhannya nyawa itu kita. Kalau sering kita tahu tentang Gus-Gusan, kita ini jadi orang alim, Islam mungkin jawab pertanyaan kita. Kaitannya pun ambek nak ridho wa subtu wa itu cek misterius. Iki caritane nyawa. Jadi dosa terbesar NU zaman itu fatwa nak bukhot. Iku lagi perang. Negara senang ke fatwa NU. Mulane NU direnut Pak Karno jadi nasakum. Dianggap NU termasuk membackup Kesatuan Republik Indonesia. Kalau ini kelas trennya kiai disetujui NKRI, yang berono kiai kumpulan. Kami mendukung NKRI, kalau mau coba pokoknya ini. Padahal akibat dari dukungan ini kan kiai setengah hati sebetulnya. Kalau pas tentara merangi Irian Jaya, tak Papua, tak Timur, orangnya Allah. Kafir kan perasaan kamu begitu, tapi ini gam ya. Gue beberapa orang fakta. Beberapa orang pembunuhan, orang ini kayak kan membunuh orang itu satu nanti kan, gak kena dibunuh, ya, ya itu apa? Tak tahu gimana? Sudah jawab ilmiah sih iso enggak, malah ya tiki kaitan ini takoan tuh kan, yang dengan jawaban sampai wani ketemu pengira, tahu ada wani dapat. Pengiran loh, orang sekedar gaya-gaya ini gaya-gaya bisa jawab nyawa loh urusannya, orang sekedar bisa cilik, udah nih kena ya itu yang dialami sahabat saat Ali bin Muawiyah perang gak melok perang nyatanya ada zalim mazlum melok perang waktu antarmu semua itu repot, makanya pengiran itu lucu, seni sampai pengiran di sunat nggak dengar mantel. Mulai pulau nanti cerita tentang nanti. Sajanya aku bisa jawab, tapi aku rara. Apa kersane pengiran? Iso dijawab malah gak ilmu fikih, ilmu kedokteran, ilmu medis. Pengiran itu gawe wong sebagian temperamental. Sehingga dengan temperamental itu nak serata cocok wong lima ini kayak orang Madura. Itu wong yang temperamental serata cocok wong pokoknya nggak cocok. Asal usulnya perang memang gitu saja. Ketika nyatanya misalnya kamu emosi dengan saya, terus bawa golok mau bunuh, itu sih mari ada spontanitas pula saya melawan juga ingin bunuh, atau saya berhasil terbunuh betul. Nah, perang itu dimulai dari mata-mata. Ya cuma orang yang temperamental ini, apa menjadi alasan secara fikih dia diampuni kopinya termasuk wirul amdi karena dia tidak bisa mengendalikan diri. Dulu perang sejarahnya begitu. Jadi Utsman itu orang soleh, khalifah. Ada kelompok Khawarij yang enggak setuju terus bunuh Utsman. Bunuhnya ini karena dia munafik, murtad. Ya pede karena dia orang fasik, orang murtad. Tapi ketika Utsman dibunuh, banyak sahabat secara spontan nuduh itu kelompok Ali. Wakil aduh, wong sing Ali gak terima, Ali kok dituduh mati. Sing nuduh gak tamu-tamu Sayyidah Aisyah terjadi wakatul Jamal. Aisyah dari pasukan nyerang. Dia dianggap terlibat pembunuhan Utsman. Sing bola Ali yo pede, mosok Ali kok dituduh mati ini. Akhirnya perang, terjadi perang tragedi dan sekarang yo Aisyah perang begitu. Ini wakatul Jamal. Bisa jawab ini wong kula cenderung jawab dasar. Ada temperamental. Jadi kalau ngene sak soleh-soleh wong nak diujuni mbok jawe, iku langsung spontan nabok. Jadi ini bedina maca hadis. Lah tak gak waras gadah kira pakola lah. Cek lah tak urusane bojone mbok jawe, pacare mbok jawe. Wong demi pacar wong wani wong tuwa, mesti mau kanca. Masih bedina ngaji wabil kali di sana. Kepae nak urusan gak setuju wong kare digremeng. Iku sing jawab itu unsur sentimen seneng gede ku repot rasa diterang. Lah wong Arab kok lho. Semua riyen kok sampai dari tragedi nanti. Nah, tadi wonten institusi, wonten hukum positif, wonten hukum profesional. Ya boleh hukum profesional tadi, kamu punya anak tentara.
Mbok haramno ya ora mungkin. Sisi positif tentara yo wae. Menjaga negara. Pekerjaan yang halal, menjaga teritorial negara, menjaga keamanan negara. Tapi sampai muni halal. Efek dari tentara misalnya ada tugas dia. Kemudian zaman Pak Harto tugas yang nulis sopo, misalnya karena kesalahan tertentu ya. Di zaman dom, zaman operasi. Itu merem rai iso karena ini urusan fakta. Makanya kalau kulon itu tetap terima kasih sama tokoh-tokoh Muslim yang berani malang melintang di politik kados Gus Dur, kados tokoh. Karena memang pada level ekstrem ini sebetulnya itu ada celah. Di mana kekerasan ini harus dihindari. Maksudnya setelah itu begini loh, misalnya kayak masalah Aceh. Aceh itu ketika video presiden tetap ngotot apapun masalahnya, tetap kita harus berusaha damai. Darah ini nangro Aceh Darussalam DKI, jadi syariah Islam DKI. Meskipun itu nggak konstitusional, itu ruwet. Tapi kan bandingannya kotlu, kotul, saling bunuh. Jadi kalau nanti tirang nih, Mbak Suyuti ini pernah bantu. Buareng kan ngejar pasukan lah DITI kalau Surya itu pas di hutan, pas Joyatina, karena merasa terdesak. Pokoknya intinya pas hati. Ya, tentara itu dia setengah PKI cuma tengah, oleh bandai semua, nggak ada santri. Jadi ngaji itu mulai ini kan keluar ngaji. Wa ma yaqtul mu'mina muta'ammidan dawi Allah. Tapi masih penuh misteri. Artinya ngaten wong mati ku wong mateni wong jazaru jahanam khalidan fiha. Tapi kita juga hadir orang yang iman dan sudah amilus sholihat. Juga data swarga khalidina. Ya, padahal ini masalahnya wis campur. Ya kotil sing diancam neraka jahanam khalidan fiha. Tapi di luar sisi kotil dia seorang mukmin yang jarene yo bisa nanti khalidina. Jadi tidak apa-apa. Misalnya kita maskut andu, ayat ini tidak kita bicarakan itu tidak apa-apa. Ada tidak apa-apa. Kue perlu setiap kotil mau hukumi pada dari jahanam khalidan. Karena sisinya dia tidak hanya kotil. Atas nama dia mukmin, atas nama dia pernah hijrah, atas nama dia pernah bela Islam. Kan dia ada janji iljan nanti khalidina. Iya. Jadi saat ini hukumi kudu jihad. Atas nama kotil panjang orang ancaman jannah. Ya temasnya dia mukmin dari Nabi la kulunar man fi qalbi solidarotin min iman. Wong sak misal no iman wis gak ngarang selawase ning neraka. Sampe ono cerita-cerita wis ditangane kon rokok berdua kabeh kowe asal ono imane sampean kita. Ya jadi gak perlu kita jawab. Yang perlu kita jawab saat ini masalah modern ngono. Jadi tentara. Nah, sing darurat kan boleh, enggak basial gitu. Kamu mau dibunuh maling terus kamu bunuh. Urusan ini dalam keadaan tidak ada apa-apa, anak mbok dadi tentara. Tidak ada apa-apa. Nah, dalam keadaan darurat karwan tubuh matur urusan pas mulai jadi tentara. Ya. Jadi masalah-masalah sing kiai alim sing dilangit ya ora iso jawab, menyata perlu dijawab. Ya, jadi itu koyo ning ngendikane Nabi jadi wasa kata nasa rahmatalakum falatas alu anda banyak masalah yang memang Allah itu sakata, tidak ada jawabannya. Rahmatalakum falatas alu anda itu rahmat, gak sampai takut. Ya rahmat, ini kan menyangkut masalah gini, gak gini loh. Dulu zaman ayah saya masih fanatik. Saya itu menang ya rahmat. Kiai Sarang anak era sekolah SD, pulau menang. Karena kiai-kiai sekolah SD mengajaran BMP. Dia tuh murtad. Kepajaran BMP, kepajaran tinggalnya semua agama ada sama. Ya. Kan raiso kiai kawan-kawan ngakon semua agama. Lah BMP macam ajaran negara kan butuh stabilitas, butuh pengakuan formal. Nah, sing agama sing dijauhi pemerintah agama lima itu ya sah secara negara. Jadi kok kedudukannya ya sah. Sama. Tapi kok Mustafa kan meyakini semua agama sama. Betul ya, itu hukum sama. Tetap itu kan nggak siap, berani semoga sama. Malah nak kiai kayak golongan sedan sing fanatik ya senori. Hormat bendera merah putih kafir, lo menang iki sama tahu krungu ta hormat sing. Ngono kafir hormat agak kok. Nak nurut iki fanatik hukumnya ana-ana. Jadi nak eling ngoten-ngoten iku. Wae sampean tadi ngasih kulong ya, udah anut kulong. Nah, anu tuh bukan menang-menangan buatan. Jadi
Anut kula artine ngaten. Ayat iki dawuh Allah. Tapi ayat liya tentang wong mukmin ora langgengin neraka ya dawuh Allah. Jadi sampeyan tak kok. Qatil neraka fajazau jahannam khalidan fiha. Mukmin lambun neraka nak qatil. Nah iya, mukmin mlebu neraka lan mlebu swarga kok mukmin. Tapi dia qatil ning neraka, tapi kok ora neraka terus. Nah nek takut, lha kok ora ana ape cinta. Ya padha ora kok pede. Tak padha ora kudu padha ora pedene. Lah saiki sing kita sepakati subhanaka la ilma lana illa ma 'allam. Padha ora balekno. Lah anak balekno apa kok iki cepat berarti kira balekno apa tenan. Kuwi dia mesong. Nangis semasa kajian mus balik nama gue cek emosi berarti kira balik nama aku wis balik aku wis wali gue cek markai kira balik nih aku wis balik wong balik nama orang wali kekasih pengen gue dong balik cek balik nih debatem soalin markai fase saya ini serah level lah debat gue ngaku wali gue pak Mun wali jelas wali kula pun balik tengah wong muni subhanaka la ilma lana ila malam. Sampeyan jek meksa cara perbandingan ilmiah, perbandingan antara yang cangkem urusanmu. Sing jelas aku balik ning Allah, kowe cek balik ning nafsu dhewe. Paham ya, mulane rawan ya. Misale Rumanto delok rondo Mustafa astagfirullah rasa dosa. Mustafa tak ngukumi fase. Semangat Mas. Enak Rumanto wis bandel loh. Di sepuro pengiran terus balik ning Allah. Kowe cek perundang ngukumi. Lah kula ngukumi wong fase paling tak medeni niku. Wong fase iki mulai seneng Allah. Wis balik ning Allah. Sampeyan jek muwan to ndung fase. Perkara mbok anggap jek fase. Wis sampeyan wis salah alamat. Gak tahu nek mati fase. Ini kok ceritane Nabi Isa itu tadi. Wong fase iki wis mulai seneng wong saleh. Wong saleh nganggep wong fase iki prok kabeh. Padahal cara Allah rahmatku wis tak kekno ning wong fase iki mesti seneng dia. Iya ini apa diterima? Wong fase kudu jadi dia. Iya mungkin bisa penting ngoten. Jadi kiai pamane nang komunitas saleh. Apa diterima gitu enak ana wong ora pati fase ora pati layak kok ngiyak. Iya, jadi kiai itu yo kadang nganggur wong dari konsol, ora soleh tenan-tenan gak terima. Wong ngono kok ngiyai. Piye karepe ora. Iku kok moco ceritane Nabi Isa, aku mau tenang pengian, artinya ra gawe-gawe kula. Jadi itu ngendikane Allah sak kandhane iku maten. Lah wong sing dolen iku seneng wong soleh. Tak rahmati mergo seneng wong soleh. Wong soleh kok ora seneng wong dolim tidak soleh, berarti gak seneng rahmat. Ya saat Allah memberi hidayah sama sing dolim seneng soleh, Allah menghendaki ada rahmat pada dia. Tapi kowe sing gak terima, berarti kersane Allah kira terima kan? Sama nak ceritane sing kisah nyata sing mujmal. Hamzah dipateni wasi. Itu ro tak cerita. Wong ijma sejarah Hamzah dipateni wasi. Padahal Hamzah itu sahabat terus pamane Nabi, kesayangane Nabi. Ning perang itu dipateni wah. War Hamzah dicacah sampai jantungnya dipangan wis Zindun. Zindun bojone Abu Sufyan di zaman dari mati. Ayo Rabu saking dukane fa ya amila umat lan nata tiga sabina rajulan nakufa. Kematian engkau ya pamanku akan tak balas dengan 70 orang mati. Saking mantoli Nabi. Jadi nyawa kita kok diwales menghitung. Kayak mudur nyawa satu tak balas 7 ketu. Saking mantoli. Tapi Allah duka malah ngendikan laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Laisa laka minal amri syai'un. Mak, iku ora urusanku. Cek aku nek ngekek itu, cek aku nyiksa. Kayak pengira mati ku ora urusan. Bolak-bolak balik matur dengan mantu. Aku pokoknya ngasih tafsir menangan. Ini kalau Allah jadi nyilok Muhammad yang jangkar. Makanya tentang tafsir anggar innaka wabe tafsir ya Muhammad. Orang innaka ya Rasulullah itu innaka nafsiri dewi. Allah mesti innaka ya Muhammad. Wabe tafsir mesti jangkar. Jura itu lah jangkar. Berkau innaka. Sing jauh apa? Allah. Mengenai kalau sajane kalau Karmanto gak apa-apa. Ini kalau dari Banawi. Sin. Jadi kalau dari Banawi. Kan gak mungkin Banawi Jawa berikut mungkin. Gak perlu buat mati teman agama ini kalau Jawa.
Sama dulu innaka ya Muhammad kul ya Muhammad. Misalnya kul wa ahad kul ya. Mergo mesti ae gawe apa. Nang istilah melok muni ya Muhammad. Jajal dhewean ngadepi Nabi muni jangkar tak wani. Jadi la salah kamnal amri seun. Iku ora urusanku. Cek tak paringi itu, pas cek tak paringi cek. Pangeran iki senine ngoten. Malah waktu diparingi tobat. Wah puncake Nabi budrek duka. Waktu Islam. Berarti atas nama Islam kan tidak boleh. Islam menutup segalanya. Pak iya nahu yufar lahu maka. Nabi secara dasar ya wes saksi, wes Islam. Gak ngerti apa aja. Tapi kalau jika kita meripatku, ku Nabi bingung. Kumu angkali tak mbak ya masih. Wes Islam raweh mantu nih wong akhirnya jalan tengah, wahsi raweh kita Nabi. Tapi itu betapa, sudah kayak itu. Jadi Nabi yang mengancam Qatilul Hamzah, membunuh Hamzah. Allah menghendaki Qatilul Hamzah dirahmati, rupanya diparingi iman. Ini semakin medeni untuk wonten BTS diniat tuh. Kui cek ngumi fasek wonten layak ibadah. Waktu wong dolim kepengen tobat. Kepengen itu sidra ya. Kui tetap ngumi itu final. Itu masalah-masalah gitu. Tapi sajane sama orang fasek itu paling gampang yang model teori wong sufi. Orang fasek. Kita jawabane dengan aku wong fasek itu mantuk aminkum karena bakal ngandani ra nek kandani ya wis. Nek kandani gitu. Jadi itu enak ngono, piye? Ujug-ujug ke Jawa nggih fatwa kok terus gedeng. Untuk sangat kon bisa aku ora ngono. Sak rego nang kita-kita, kula ngelelek ya wong alim ora. Urutane ora wong fasik kena bukan. Nek ora yo wis fokusan gedeng bareng ora panas itu. Ndi dari itu. Ono fasik gedeng ora. Ya karena itu masalahnya kadang enggak adil itu. Jadi wahsi kepengen tobatan masuk itu. Malah sebagian riwayat nerangno Islami wahsi itu sangat serius. Maka dia sumpah ya Rasulullah saya muslim. Ya bermaksud saya sebagai gantinya saya membunuh ahabban nasi ilaika. Saya akan membunuh abghadun nasi ilaika. Ini terus pasti janji aku mati ini yang paling gede. Yang paling jadi gede senten ya Rasulullah. Tapi jawab misalnya Al-Qadam itu sing aran kor lepas ya, jadi sebagai gantinya aku mateni ahab bunasi lagi, mateni orang paling jiran sintengi. Kalau saya ini tak mateni tiang yang paling jiran sintengi. Mateni itu dah sampai situ, jadi dia pembunuh tuh orang penting. Bukan mateni aja, mateni wah. Paham ya? Jadi tobat itu harus berganti. Nah santri ya orang, pacaran rojam istighfar anggap 5 menit. Nah pacaran rojam istighfar yo, rojam. Lah podo. Acara nggak ada duit 1.000, maruno gile. Sudah bayar 10.000. Berarti tiga maksiat berbiaya 100.000, tiga tobat berbiaya 10. Berarti mau tobat untuk keseimbangan nih. Kok mau mateni wong secara salah, tetap nyawa sing hilang. Paling nggak bandingannya berbeda bu. Jadi bandingannya butuh seimbang. Orang kayak sampean pacaran bayari pacarnya ngarwan haram nganti 200.000 pas dapat tolak galak 10.000. Kadang malah satu sekepit kuntik dari tolak galak 1.000 dari tolak galak 100 belum. Ini orang tobat. Itu tuh kalau wahsi itu kan. Jadi wahsi Khalid bin Walid memang tentu berarti beliau itu banyak membunuh orang mukmin zaman kafir. Sampai perang Uhud kalah mergo panglimane wong kafir Khalid bin. Ketika dia iman betul. Jadi ini sama Rasulullah ya gitu. Ya Rasulullah saya ini banyak membunuh orang mukmin. Sebagai tebusan saya akan sebanyak mungkin bunuh orang kafir macam tobatnya preman. Tobatnya preman ya urusan ngono-ngono itu. Ini tenang, sekali Rasulullah ini jadi panglima. Ini semangat materi. Berkoyok ini materi mukmin akeh, saya kabeh materi wong kafir akeh. Saja ini masalah dua ya gitu. Sebagaimana saya sering tasarruf untuk maksiat, kudu paling enggak banding. Ketika tasarruf itu arti mau sampai pacaran dari 1.000, tobatan sudah kok 10. Paling enggak misalnya pacaran 1.000 berarti tobatku 100. Dina tak orang saya tobat seperti itu. Yang hari tobat murah ini kan tobat kan pacaran tak 50.000, tobat 1.000 kan kalau lagi tak 50 jauh kan. Pacaran tak 10.000, tobatan 1.000 lagi tak 11.000. Jadi misalnya sebanding arah cepat bangkrut. Nuwe 200.000, tobatnya supaya uang kan 250. Sedina tak gitu. Papa saya kan. Besok malam. Butuh batik karena baru cepat layan kan karena ternyata biaya tobat tinggi.
tinggi. Menyangkut waktu ya gitu, pacaran 2 jam. Istighfar 2 jam manis tuh. Singkat menyangkut duit, istighfar 2 jam. Pikir-pikir, kesel tuh. Nah, daripada istighfar 2 jam, ada rasa baca. Pacaran 5 menit aja, kok istighfar 5 menit. Tobat langsung gampang gitu, saya enak dhewe nganggo sepihak. Oh, agak nyepurane. Tapi oh ya agak azabe. Kabeh wong sepakat sifate Allah Taala yo gopur tak didul. Iko. Jadi nopo pengiran sifate gopur tok. Tak ono ulama paling bento ya apa sifate ya gopur tak didul iko. Yo sari kita. Seneng ati kok paling penak. Wala an wal hudi falan duka sapa Allah taala ini ngatasi qatil wala ana ulang nganti sapa hum qatil wa adalannya di ana sapa Allah mari qatil azab kenafi wa mutayan diwuti terus semua ya ayyuhalladzina amanu ya eling-eling niki jawaban Ibnu Abbas fitnah wa hada niki jawabane wong alim tapi ya tetep bingung kok ulang ngaji kelas ngalim tapi jelebokno ati jadi ini kula waca tapi jelebokno ati ini ora bener Imam Suyuti ora bener sapa ya ora bener. Walau tadi iki kum awalun den takwil diman kan wong ya sakilu kang anggap halal sopaman bu ing kopi. Wong sing mateni wong mukmin iku walese neraka jahanam. Iku ditakwil kanggo wong sing nganggep itu halal. Artinya mateni mukmin nganggep itu legal. Nanti kalau bangsa tentara. Ngatas nama hukum negara dianggap legal. Mateni dan menganggap itu legal. Nah jawaban kedua, au bi anna hadza jazaa'u injuziyah. Utawa sak temenen neraka jahanam jazaa'u walase qatil injuziyah lamun din wales sapa wong. Jadi kok ngene, Mustafa tak ancam. Mus, kowe nak gak nyaur aku 10.000, tak taboki. Mesti nak ra nyaur 1.000, nggih. Pi walese tak taboki, nak sida diwales. Paham Mustafa, dan sampean ngancam anak sampean, kowe nak ra sekolah, tak tabok. Maksudnya apa? Kowe nak ora sekolah kok sida tak kei sanksine ku tak. Tapi ora mesti dadi sida. Apa? Iku maksude au bi anna hadza jazaa'u in juziyah. Diwalese qatil neraka jahanam. Standar nggih standar azab qatil neraka jahanam. Maksude nak sida di siksa, sida dikei sang. Nak ora sida yo wis mau. Kowe nak ora sekolah, tak abok, tak pecut. Mesti standare penyiksaan orang sekolah dipecut, nak itu dipecut, nak itu di azab. Jadi maksudnya bi anna hadza jazaa'uhu in juziyah. Nalikane itu di terus ngendikane lama meneh wala bid'ah lan ora ana bid'ah mujud fi khususin dalam melayani ancaman. Jadi ngene lho. Allah ngancam ra sida itu kan yo ora apa kan ngancam wong sing mateni wong mukmin neraka jahanam. Sopo ra sido lebonan neraka gak membatalkan ancaman itu ndak hal yang benar maksudnya itu. Paham ya? Membatalkan ancaman itu tidak hal yang Jadi Romanto ngancam anaknya nak sekolah ditabuk. Gak sido nabuk itu tidak hal sing cacat. Allah ngancam pembunuh mlebu neraka. Gak sido nglebokno neraka itu gak mergo nyulayani ancaman. Jadi wonten kata ulama alisina berpendapat Allah melayani ancaman sah. Paling pasti ini penting. Nah, Allah melayani ancaman kan penting, untung kan deh. Tapi nak melayani jadi gak mungkin. Jadi ulama sarap. Karena kalau ngomong ini ilmu kelas ini harus telepon. Nah, tidak penting bener. Jadi karena Allah melayani ancaman baru, menyerahnya ke ancaman. Saya jadi kalau. Jadi malah tidak sesuatu wahid mana ancaman. Jadi Allah boleh melayani ancaman. Nah melayani jadi orang boleh. Nampak kalau itu banyak repot. Saudara roh. Macam nggak benar akidah dari sunnah itu Allah melayani ancaman ini mungkin. Misalnya Allah ngancam, kau nak zina mungkin rokok, kau nak mateni wong mungkin rokok. Iku oleh disulayani. Maksudnya karpe wong-wong itu disulayani lah. Tapi nak jadi, kena apa ibu suaraku? Coba sesuai. Jadi ini wonten tafsir wala bid'ah fi khulfil wahid. Enggak apa-apa.
Nah, memang faktanya Allah melayani ancaman. Terus berarti orang kafir lah sudah bener apa? Ada lebonati, ilmu kelas tinggi dari rasa lebonati, mau kelas tinggi dari rasa lebonati. Cara masakan kakean buku, kakean apa akhirnya malah rasanya gak karuan. Jika dikira Jawa Taala wa yaghfiru ma duna dzalika an yaqulu sapa wa ma perkara duna dzalika saliyane sih lima ya sa. Wa an ibn Abbas nate ibn Abbas ana sak temne ayat iku ala zahiriha. Oh, ibn Abbas ekstrim. Ana sak temne ayat iku ala zahiriha ngerti zahiri ayat. Berarti siapapun pembunuh berarti mlebu neraka selawat. Wa anda lan sak temne ayat tu nasihatun nasah zahiriha mari sak ayat ini ayatil maghfirah ora malah ngeri. Ayat itu digo tenang. Semua ayat maghfirah dinasa ayat ini. Gak maghfirah wan gak pembunuh ayat maghfirah. Paham? Wa anha nasikhatun diwiriya min ayatil maghfirah. Ayat dilebonati. Bener susah ya. Gue sama nama materi soliannya ya. Gak zaman kan. Segala kalau kita ngomong Mbak Armanto, pengurus pondok UMK, kena orang nyolong dan digoyang, di rapat mau resah pondok kok orang tanya, enggak era baru. Nak cara pondok itu manjan kan sekarang hukum adat, jadi orang nyolong digoyang dia terus jorok, pelek santai kan. Di pondok ya rapat, Rumanto atau keamanan rapat, mau tak seneng ini. Ada enggak, nak nyolong ada berapat, nak kodok subuh deh orang. Nak cara Allah bodoh jorok ke. Ngitungnya Allah nyolong maksiat. Kodok subuh ya maksiat. Penyimpangan seks, homoseks ya maksiat. Tapi kena hukum adat, kalau nyolong balik kan. Kodok subuh rawatnya. Sehingga ketika kita nyolong dosa jatuh betul. Tapi kodok subuh ora jatuh. Nggih. Sampeyan nyepelekno amruwah gak jatuh. Jadi nak cara keresahan hukum Tuhan, orang enggak kodok subuh itu ya itu maksiat cara hukum Allah. Nah, tobat ya, sama untuk orang nyolong ya wasari kau tuh faktor idioma, tapi terusannya faman tabam, jadi masalah naik tobat ya apa? Jadi kita ini punya masalah, kalau lah ya, jadi kiai paling resah. Terus niat mondok, senang ilmu, belajar malah. Kita ini resah, kalau dia sering nangis. Tapi kalau dia merasa itu peringatannya pangeran, kenapa yang dosa ini begitu anaknya jatuh? Tapi dosa yang satu kayak kodok subuh, dia kayak homoseksual kok enggak. Padahal Allah mengkritik kaum Nabi Lut koyo ngono, kok seneng sak jenis sampai diwalik bunyi. Kurang ekstrim ya ta. Ada pe Allah ning kaum Nabi. Iya. Kadang wong seneng sak jenis di mana? Nyolong ya. Jadi di mata Allah ini padha layak azab, cek nyolong, cek ngaum Lut, ya, cek penyimpangan seks, cek pacaran padha elek. Tapi tahu-tahu ana hukum adat pacaran di maklum. Tren. Kemudian nak pacaran wong tambah malu. Jadi tapi itu dah. Jadi jangan-jangan menurut Allah ini sama-sama dihitung mak. Ya qatlu ya kayak gitu. Kalau qatlu dihukumi Ibnu Abbas, ayat qatlu nasikhatun diwiriha min ayatil mak. Berarti semuanya juga begitu. Ayat-ayat orang yang zina misalnya ya. Kan ngendikan Allah Taala kan. Untuk menjadi ahli jannah kan waladina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ya, wala yaqtuluna an-nafsal lati harrama Allahu illa bil haqqi wala yaznun. Wa may yaf'al dzalika yalqa asaman yudu aqlahul adzab yaumal qiyamati wa yahlud fihi muha. Orang melakukan tiga hal ini, qatlu, syirik, qatlu, zina. Ya, wa may yaf'al dzalika yalqa asaman yudu aqlahul adzab yaumal qiyamati wa yahlud fihi muha. Nah, itu diterusor berarti sekali tahu zina. Pokoknya ancaman ini ku. Berarti ya nasi khotun diwiriha min ayatil maghfirah. Karena kok ngeri. Zina ya bukan naik mateni wong ya kena, syirik ya kena. Padahal kita dari sekian detik tetap syirik dengan mantu. Kita kan sering kok mendewakan uang, mendewakan harta. Lebih percaya dukun di Bang Quran. Urusan resi kawan mama midabatin bulan tilal urus kuat tetap aja ada di boleh dukun. Malah gue misalnya orang boleh dukun yang berdoa boleh hadal sifatnya sirik. Lalu Ibnu Abbas ini ngendikan ngeri. Ngendikan Ibnu Abbas kan annaha ala ghairiha wa annaha nasikhatun li ghairiha. Sebab tidak malah ayat mafirah sing dinata. Perang ngeri. Jadi ora kok ayat iku dinata ayat mafirah. Nah ulama sing pertama kan nakalan.
Gak apa-apa wong nyulayani ancaman berarti ayat maghfirah nasa ayat. Ada. Sampeyan setuju iki. Ayat maghfirah nasa ayat ada. Apa ayat ada nasa ayat maghfirah? Nak penak ya penak ayat. Maghfirah nasa ayat ada. Penak bener e ora. Ini ora apa-apa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allam. Pengiran, uang sekali aku sekali ini pengiran. Makam gue pak. Penjelasan terang apa ayat Al-Baqarah itu ayat Al-Baqarah anak kotil al-amti yuktawi bin pateni sopo kotil di sopo kotil. Wa ana alikan iku ngatasi kotil amti adia tadia. In usia lamutin sepuro sopo anisangi kotil. Wa sopo kotil sopo kotil kadir dia. Kebenaran dan jelas nopo sunatu sunah anak benar amdi wal koto ikut tanono sini patenan. Bisa malah dengan kotu sugal amdi. Wode sugal amdi wayak selain teman ini sepung ing maktul gimatu waliban falati sosoki. Mengorang bisa mewujud dia dan balik dia kal amdi sifat wal koto fitajid. Kaya dini mateni amdi sifat fitajid. Ing dalam tempo nih tajid wow bayar tahun-tahun. Walhamdulillah nanggungnya ini gue ditanggung waris akilah. Wa utawi walhamdi nanggunge. Jadi beban dia itu pada siapa? Itu jenis hamdu. Ini utang waris akilah. Takjil maknanya tempo. Ini wau diterangno tempone 3 tahun. Wa utawi sibul amdi wal amdulan. Amdu sibul amdi lan amdu. Iku awal wis berat dikafaro di kan kafaro menapa. Kuwi sesuk isih. Tapi sesuk kayak mau nih. Kalau ajane sesuk mungkin tersedang mriki tapi sesuk kayak mau. Wae tiap bulan kula iso mriki.